Halo anak-anak kami semuanya, pada saat ini kita bertemu dalam pelajaran matematika dengan pokok bahasan bilangan berpangkat. Tapi sebelumnya, Ibu perkenalkan diri dulu. Nama lengkap Ibu adalah tahun, masih muda ya. Jadi perkenalan tentang Ibu sudah cukup. Nah, kita berkenalan dulu dengan bilangan berpangkat. Sebenarnya bukan berkenalan lagi. Kamu sudah kenal dengan yang namanya bilangan berpangkat atau pemangkatan. Di SD atau di kelas 7 kamu sudah pernah mempelajarinya. Oleh karena itu di kelas 9 kita mengingat kembali dan memperdalam materi tentang bilangan berpangkat. Oke? Kita bahas dulu tentang definisinya ya. A pangkat N itu sama dengan A kali ya, jadi sampai dengan kali A. Si A di sini kita kalikan sebanyak N faktor atau N kali. Nah, coba kamu perhatikan yang dikalikan kan cuma si A, ya. Jadi boleh kita katakan pemangkatan itu adalah perkalian berulang bilangan yang sama. Nah, di kelas 9 bilangan yang sama itu kita sebut dengan bilangan pokok atau bisa juga kita sebut dengan yang namanya basis. Nah, si N di sini ini namanya adalah pangkat. Jadi pemangkatan itu adalah mengalihkan basis sebanyak pangkatnya. Contoh, misalnya 2 pangkat 3. Artinya ini si 2 dikalikan sebanyak 3 kali ya. Basisnya di sini siapa? Si 2. Pangkatnya si 3. Berarti si 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Kita tuliskan 1, 2, 3. Oke, kita hitung 2 kali 2 4 kali 2 8. Oke, kita buat lagi. Misalnya 5 pangkat 4. Basisnya siapa? Si 5. Pangkatnya si 4. Berarti si 5 dikalikan 4 kali. Jangan sampai terbalik ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita kalikan 5 kali 5 25 kali 5 1 25 kali 5 625. Nah, Bu, bagaimana kalau dia bilangan negatif? Oke. Contoh min 3 pangkat 3. Berarti siapa basisnya di sini? Basisnya adalah si min 3. Berarti min 3 dikalikan sebanyak 3 kali. Oke, min 3 kali min 3 kali min 3. Kita kalikan dulu tandanya. Negatif kali negatif, positif kali negatif, negatif. 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Nah, ada lagi yang lain. Kalau min 3 pangkat 3, ini bagaimana? Nah, adakah bedanya? Ada. Kalau di sini basisnya adalah min 3, di sini basisnya adalah si 3. Maka kita tuliskan begini. Si minnya di luar huruf. Jadi 3-nya pangkat 3. 3 kali 3 kali 3. Maka hasilnya min 27. Nah, boleh juga kalau kamu perhatikan di sini ini sama-sama ini bilangan ganjil ya. Kalau seandainya dia bilangan genap, maka hasil daripada pemangkatan bilangan negatif ini hasilnya adalah positif. Contohnya, misalnya Ibu buatlah di sini lagi buat ya. Min 2 pangkat 4. Berarti di sini basisnya min 2. Berarti dia menjadi min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 ya, kali min 2. Oke, min 2 kali min 2 4 kali min 2 min 8 kali min 2. Jawabnya 16. Jadi kalau ada perkalian atau pemangkatan, kalau ada pemangkatan bilangan negatif, kalau dia berpangkat ganjil maka hasilnya negatif. Kalau dia berpangkat positif maka hasilnya positif. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, perkalian pada perpangkatan berbasis sama. Oke, kita lihat contohnya.
pangkat 3 kali 2 pangkat 2 ini hasilnya berapa? Coba mari kita buat dengan cara definisi dulu. 2 pangkat 3 ini artinya 2 kali 2 kali 2. Inilah si 2 pangkat 3. Kali berapa katanya? Kali 2 pangkat 2. Oke, 2 kali 2. Nah, kita perhatikan. Ternyata di sini ada perkalian yang berulang. Berapa kali dia berulang? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata ini sama dengan 2 pangkat 5. Kita lihat lagi nomor 2, contohnya lagi. 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 3. Kita jabarkan dulu si 7 pangkat 4. Berarti 7-nya dikalikan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kali berapa katanya? Kali 7 pangkat 3. Berarti berapa kali dikalikan? 3 kali. Oke, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 7. Kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari sini? Coba kamu perhatikan. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 ternyata jawabnya 2 pangkat 5. Kira-kira menurut kamu hubungan 3, 2 menjadi 5 itu apa? Ditambah, dikurang, dibagi, atau dikali? Coba lihat lagi. 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 3 itu hasilnya 7 pangkat 7. Oke, 4, 3 menjadi 7. Berarti diapain? Diapain? Oke, dijumlahkan. Benar. Jadi, kalau ada perkalian bilangan berbasis sama, pangkatnya itu tinggal kita jumlahkan. Maka kita bisa ambil kesimpulan A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Dengan ini kita bisa mengerjakan bilangan berpangkat banyak. Contohnya misalnya nih ada yang kurang kerjaan nih. Dibuatnya 2 pangkat 1000 kali 2 pangkat 50 berapa? Kalau mau kita buat dengan cara definisi, capek ya nulis sampai 1000 kali ya kan? Tapi kita lihat basisnya sama. Oh, ternyata kamu ingat ini. Kalau perkalian bilangan berpangkat berbasis sama, maka pangkatnya tinggal ditambahkan. Maka ini tinggal 2 pangkat 1050. Jadi dia mudah ya. Oke, paham ya di perkalian? Sekarang kita masuk ke pembagian. Pembagian pada perpangkatan berbasis sama ya. Contoh, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Ini hasilnya apa? Nah, Ibu akan ubah dulu tanda bagi menjadi tanda per ya. Ini sama ya. Oke. Nah, mari kita kerjakan. Apa definisi daripada 2 pangkat 5? Si 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 per 2 pangkat 2. 1, 2. Oke, mari kita sederhanakan. Ibu masukkan ini tewas, 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 tewas. Maka yang tertinggal ada berapa kali? 2 kali 2 kali 2. Ternyata tertinggal 3 kali. Maka hasilnya 2 pangkat 3. Oke, kita coba untuk yang kedua. 7 pangkat 7 bagi 7 pangkat 3. Mari kita buat dulu menjadi berbentuk pecahan. Oke. Kemudian kita buat definisinya. 7 pangkat 7 berarti 7-nya dikalikan sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagi 7 pangkat 3 berarti 1, 2, 3. Oke. Tewas, 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 tewas. Ada berapa perkalian berulang yang terjadi? Ada 4 kali. Berarti ini sama dengan 7 pangkat 4. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari pekerjaan kita ini? Perhatikan. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 ternyata hasilnya 2 pangkat 3. Kira-kira 5 dengan 2 diapain? 7 pangkat 7 bagi 7 pangkat 3 ternyata hasilnya 7 pangkat 4. Kira-kira 7 dan 3 menjadi 4 diapain? Ya, dikurang. Bagus ya.
Maka kesimpulan yang bisa kita ambil, A pangkat M bagi A pangkat N, kalau dibagi Bu, ternyata pangkatnya dikurang. Oke, ini kamu ingat ya. Jadi hasilnya ini akan menolong kita di dalam perpangkatan yang besar tanpa harus menuliskan definisinya. Oke, kita lihat nomor 4. Perpangkatan bilangan berpangkat. Contohnya 2 pangkat 2 pangkat 3. Di sini basisnya siapa? 2 pangkat 2. Pangkatnya 3. Berarti tadi pemangkatan itu artinya adalah basis dikalikan sebanyak pangkatnya. Berarti basisnya tadi 2 pangkat 2, pangkatnya 3. Berarti 2 pangkat 2 dikalikan berapa kali? Iya, 3 kali. Oke, hasilnya berapa? Nah, kamu ingat ke sini. Basisnya sama, berarti pangkatnya ditambah. Oke, berarti ini menjadi 2 pangkat 2 tambah 2 tambah 2. Hasilnya 2 pangkat 6. Nah, kita lihat lagi. Contoh nomor 2. 5 pangkat 4 pangkat 2. Basisnya siapa? 5 pangkat 4. Pangkatnya siapa? Si 2. Berarti 5 pangkat 4 dikalikan 2 kali. Maka bentuknya menjadi seperti ini. 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. Nah, kita lihat di sini. Basisnya sama. Dan dia dikali. Berarti pangkatnya ditambah. Berarti 5 pangkat 4 tambah 4. Jawabnya 5 pangkat 8. Nah, ya, ini jawabannya. Oke, ini ada satu lagi. Min 3 pangkat 3 pangkat 3. Siapa di sini basisnya? Min 3 pangkat 3. Pangkatnya siapa? 3. Berarti dia menjadi min 3 pangkat 3 kali min 3 pangkat 3 kali min 3 pangkat 3. Hasilnya ini berapa? Sama. Berarti basisnya tetap, pangkatnya dijumlahkan. 3 tambah 3 tambah 3, jawabnya 9. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari sana? Mari kita lihat. Di sini pangkatnya 2 dan 3 menjadi 6. 4 dan 2 menjadi 8. 3 dan 3 menjadi 9. Kira-kira menurut kamu pangkatnya itu diapain? Iya, bagus, dikalikan ya. Kita lihat 2 kali 3 6, 4 kali 2 8, 3 kali 3 9. Maka kesimpulan yang kita dapat, A pangkat M pangkat N ini hasilnya A pangkat M kali N. Oke, ini kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Nah, satu lagi. Kita masuk ke memangkatkan suatu perkalian bilangan. Tetap kita ke definisi dulu ya. Agak lain dia ya. Ini kok ada kali-kalinya di dalam ya kan? Tapi kita lihat di sini. Di sini siapa pangkatnya? Si 2. Basisnya 2 kali 3 ya. Definisi perpangkatan tadi, basis dikalikan sebanyak pangkatnya. Maka bentuknya menjadi 2 kali 3 kali 2 kali 3. Nah, ini boleh juga kita buat menjadi, ya, dekatkan yang sama. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Oke, kita lihat 2 kali 2 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ini hasilnya. Nah, kita lihat lagi nomor 2. B kali Y pangkat 3. Basisnya B kali Y. Pangkatnya 3. Berarti B kali Y kita kalikan sebanyak 3 kali. Oke. 1, 2, 3. Agar memudahkan, kamu boleh dekatkan dulu yang sama. Berarti B kali B kali B, 1, 2, 3 kali Y kali Y kali Y. Ada berapa kali berulang angka B ini, huruf B-nya? Ada 3 kali. Berarti ini sama dengan B
Y pangkat 3 kali Y pangkat 3. Nah, kalau ini bagaimana? Berarti ini basisnya siapa? A pangkat 2, B, C pangkat 3. Itulah basisnya. Pangkatnya siapa? Si 2. Berarti dia dikalikan sebanyak 2 kali. Oke. Maka ini hasilnya A pangkat 2, B, C pangkat 3 kali A pangkat 2, B, C pangkat 3. Ya. 1, 2. Oke. Sudah bisa langsung ya? A pangkat 2 kali A pangkat 2. Ingat, yang ini. Kalau basisnya sama berarti pangkatnya tinggal ditambah. Maka ini hasilnya A pangkat 4. B pangkat 1 kali B pangkat 1 berarti menjadi B pangkat 2. C pangkat 3 kali C pangkat 3 berarti menjadi, oh salah ya, berarti menjadi C pangkat 6 ya. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita dapat dari sini? Ternyata A kali B pangkat M, semua yang ada di dalam kurung ini kita pangkatkan, ya, kita pangkatkan sebanyak M, sehingga hasilnya sama dengan A pangkat M, B pangkat M. Ini dia sifat-sifat pemangkatan ya. Ini kamu ingat ya, karena akan kita pakai terus sampai SMA nanti atau sampai kuliah juga kamu akan pakai ini terus. Nah, sekian dulu untuk penjelasan dari mulai definisi sampai dengan memangkatkan perkalian bilangan ya, memangkatkan suatu perkalian bilangan. Nah, setelah ini kita akan belajar atau kita akan membahas soal-soal. Terima kasih.